Banyak sekali yang positif ya, karena juga kita dianggap realistis, kita dianggap seimbang. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat perdamaian. Kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita bersyukur kepada Allah, kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bung kameramen, tentu sudah ada hal yang akan kita bicarakan. Berita yang akan kita dalami. Dibacain berita. Bung kameramen, disilahkan. Baik, Muafian. Syukur kita kepada Allah masih bisa berjumpa ya Bu Alfian. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan ibadah Bu Alfian di Tanah Suci senantiasa dalam keadaan yang aman dan dilancarkan, dimudahkan kembali ke Tanah Suci. Amin. Bu Alfian. Ke tanah air. Ke tanah air, ke Tanah Suci lagi, terserah dah. Bu Alfian, kita mendapatkan kabar kan setelah Prabowo bergabung ke BOP-nya Donald Trump, Board of Peace, itu nggak lama kan si Netanyahu tetap ngebomin tuh Alfian, Palestina, Gaza. Nah nggak lama lagi ternyata Netanyahu gabung ke BOP. Nah berarti kan secara normatif Trump, Prabowo dan Netanyahu sudah dalam satu meja nih Bu Alfian. Nah yang akan kita bahas hari ini adalah Indonesia hendak kerahkan 8.000 tentara ke Gaza. Begini responnya Hamas. Hamas telah merespon rencana Indonesia mengerahkan sekitar 8.000 TNI ke jalur Gaza sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional. Pemimpin kelompok perlawanan Palestina tersebut, Osama Hamdan, menegaskan kembali penolakannya Bung Alfian, terhadap perwakilan dari pihak manapun. Dia menekankan bahwa setiap pasukan internasional yang datang ke Gaza harus memiliki misi yang terbatas hanya pada perbatasan jalur Gaza untuk mencegah agresi Israel dan menghentikan pelanggaran gencatan senjata tanpa mengganggu administrasi urusan internal Gaza. Pernyataan Hamdan disampaikan sebagai tanggapan atas pertanyaan dalam program Evening Show Al Jazeera Mubashir mengenai pengumuman Indonesia tentang pengiriman beberapa ribu tentara sebagai bagian dari ISF ke jalur Gaza. Respon awalnya silakan Bu Alfian. Pada tanggal 3 ya, itu ada pertemuan Pak Prabowo dengan rangkaian, mungkin waktu, tempat, dan hari bergeser-geser, tapi itu ada waktunya beliau berkumpul dengan ormas-ormas Islam. Ya, dan saya pernah menghadiri forum yang secara khusus membahas oleh-oleh dari pertemuan yang ada di Kertanegara. Saya ingin katakan dalam sampai penyampaian ini tentu 8.000 TNI yang datang mestinya mereka tidak diniatkan berangkat untuk membersamai Israel untuk membantai tanda kutip orang-orang Palestina. Mestinya bukan itu. Tetapi karena mereka punya catatan sebagaimana pernyataan dari pemimpin Partai Republik yang mengatakan bahwa sumbangan yang diberikan sejumlah 17 triliun rupiah itu kurang lebih itu akan dibagikan biaya operasional untuk melucuti senjata Hamas. Betul. Dan itu terkonfirmasi dalam beberapa berita internasional. Tapi saya ingin mengatakan buat pemirsa bahwa Pak Prabowo itu sudah membersamai dinamika di Palestina itu sejak 30 atau 40 tahunan yang lalu. Artinya ini tentu kita harus memahami ada satu kebijakan internasional, komunikasi politik internasional, dan tentu kita tidak bisa menyimpulkan secara spontan karena saya sangat yakin
8.000 TNI pun jiwanya adalah jiwa tauhid. Karena diduga mereka juga 90% lebih adalah orang Islam. Dan kepada Anda yang tergabung dalam 8.000 TNI yang akan berangkat, dan kalau jadi berangkat, saya akan mengutuk Anda jadi kerak kalau Anda menjahati orang-orang di Gaza. Betul. Anda wajib untuk menembakkan senjata Anda untuk menghabisi tentara Israel. Anda tidak boleh menjadi orang yang membela penjahat yang pernah melakukan kejahatan yang berkepanjangan terhadap saudara kita yang telah menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia, bukan hanya dengan pernyataan, tapi ada pengusaha dari Palestina yang menghabiskan seluruh kekayaannya untuk biaya-biaya persiapan kemerdekaan Indonesia. Intinya buat pemirsa, kita hari ingin katakan bahwa 8.000 TNI sebaiknya tidak diberangkatkan kalau tidak ada kejelasan mau ngapain aja di sana. Boleh saja niatnya tidak dari sini, tapi sampai di sana mereka berhadapan dengan komando militer, komando perang yang hari mereka berkonfrontasi. Dan saya ingin katakan, kalau sampai Anda berhadapan dengan Hamas, dengan Izzuddin Al-Qassam, saya hanya mendoakan kalau Anda mati, Anda pasti masuk neraka. Karena Anda telah melakukan kesalahan fatal, memerangi saudara sendiri yang harusnya dibela. Satu, berdasarkan perintah agama, 90% TNI yang berangkat insya Allah Muslim. Yang kedua, bertentangan dengan konstitusi, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, kebutuhan kita untuk masuk pada kerja-kerja, membangun perdamaian, relasi antar negara yang baik. Saya pikir itu Bung Kameramen respon pertamanya. Ya Bu Alfian, MUI sudah ingatkan soal TNI ke Gaza jangan terjebak hegemoni Amerika Serikat Israel, Bu Alfian. Nah mungkin sama yang kekhawatirkan MUI sama apa yang Bu Alfian sampaikan. Khawatir tersana mereka terjebak jadi harus memilih membela Palestina atau membela Israel. Nah ini na'udzubillah kan kalau sampai akhirnya mereka terpaksa atau mau nggak mau jadi bantuin Israel. Ini kan jadi nggak pas gitu. Bu Alfian, saya sempat menyimak videonya Ustadz Felix Xiao. Dia sampaikan kenapa sih Pak Prabowo narasinya selalu kita akan menjamin kemerdekaan Israel, Bu Alfian. Ya kan? Padahal kan kalau secara logika Pak Prabowo harusnya bilang kita akan menjamin kemerdekaan Palestina dan mengadili pelaku genosida. Nah, kita kan nggak tahu nih, Pak Prabowo kan selalu disebutnya selalu ahli strategi. Dari kalah berapa pilpres berapa kali kan selalu dibilang selalu ahli strategi. Tapi saya ingat juga pesan Bu Alfian, nggak mungkin kita itu menang pakai senjata musuh. Nah mungkin di sesi tengah ini bagaimana Bu Alfian mensikapi ide-ide yang kita selalu dipaksa untuk membiarkan Israel itu merdeka Bu Alfian, padahal kan seharusnya penjajah itu pergi. Untuk respon tengah silakan. Saya ingin membaca dalam perspektif saya sebagai orang yang lama dalam gerakan politik ya. Iya. Pernyataan Pak Prabowo itu sebetulnya satu hil yang mustahil. Kenapa? Kenapa? Ketika pemerintah Indonesia menjamin kemerdekaan Israel, nanti kalimatnya akan bersambung. Dan kita juga Israel menjamin kemerdekaan Palestina. Saya ingin membaca begitu terus terang Bung Kameramen. Sebetulnya ini satu permainan catur yang menurut saya kalau kita memahami, cuma memang resikonya, pertanyaan sederhananya, Pak Prabowo apakah udah ngomong begitu tuh dengan 50 ormas yang dikumpulkan tanpa boleh buka handphone, tanpa bawa handphone. Nah itu kan kalau itu udah diomongkan menurut saya jadi asik ini. Artinya ya sudah silakan. Karena pasti ya secara logika imperialisme Zionismenya nggak mungkin orang-orang Israel itu akan mengakui Palestina. Kan kalimatnya gini, menjadikan kemerdekaan Israel itu yang dinyatakan didukung oleh Pak Prabowo. Nah ketika Pak Prabowo menyatakan itu, tadi kan dijawab oleh mereka, iya tapi lu juga harus mengakui kemerdekaan Palestina. Yakin saya itu. Nah wilayah itu saya tidak mendukung. Itu kan disebut dengan dua kemerdekaan. Saya tidak sepakat dengan itu. Benar. Jadi kelihatannya ini sebuah pilihan diksi ya. Kalau dari saya itu adalah output daripada Pak Prabowo yang memang beliau tidak dikenal sebagai pemimpin yang berhaluan Islam. Karena beliau kan dasar-dasar pandangan hidupnya dalam bukunya Paradoks Indonesia itu kan dia menulis bahwa dia adalah seorang sosialis ya. Jadi tentu bisa kita lihat di halaman pengantar Bung Kameramen. Dengan terang-terangan dia mengatakan bahwa saya seorang sosialis. Yang tentunya kita harus menghargai secara subjektif
Dia tidak merasakan representasi, dia tidak menyebutkan dialah representasi dari pemimpin yang berhaluan Islam. Dan itu tidak untuk kita perdebatkan. Jadi kalau tadi ada yang merasa seperti itu, ya kita nggak bisa mengharapkan kepada orang yang nggak punya apa yang mau diberikan. Hanya orang yang memiliki sajalah yang bisa memberi, kan begitu. Nah ini persoalannya, saya pikir itu. Ya, Bu Alfian, penyebutan Prabowo agar memastikan kemerdekaan Israel itu bukan sekali dua kali dia sampaikan. Terlalu sering, Bu Alfian, di lokal maupun di media internasional. Nah ini yang kadang-kadang kita, ya saya tetap melihat ya, orang itu yang dipegang omongannya, Bu Alfian. Mau dia mau apa, kita tafsirkan apa, kan nggak bisa begitu, Bu Alfian, seorang pemimpin. Jadi mungkin ya kita nggak tahu lah ya, strategi-strategi apa yang dimainkan. Prinsipnya dari dulu Rasul tidak pernah mengajarkan kita berjuang untuk abu-abu ya, Bu Alfian. Ketika ditawarkan, seminggu ini lu nyembah Tuhan gua, seminggu ini gue nyembah Allah. Rasul kan menolak juga. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, Bu Alfian, bagaimana Bu Alfian agar TNI tidak dijadikan tumbal dikirim ke Gaza? Kan bisa aja, Bu Alfian, dikirim. Perang Dunia Ketiga kan Prabowo juga sampaikan 2030 Indonesia bubar. Apakah ini juga salah satu ciri-ciri? Kita kan nggak tahu di Bu Alfian, kemungkinan terburuk. Misalkan datang ke sana, Israel kan otaknya nggak bisa ditebak, Bu Alfian. Tiba-tiba dia ngirim rudal, kena tentara Indonesia, gimana coba? Kita mau ngapain? Nah mungkin untuk akhir sesi kali ini, Bu Alfian, umat Islam adalah umat yang paling enak karena sudah dijamin kemenangannya oleh Allah ya, Bu Alfian. Tapi Allah akan melihat di mana posisi kita berada. Untuk closingnya silakan, Bu Alfian. Ya, yang jelas TNI berangkat ke Palestina menurut hemat saya itu akan menjadi pisau bermata dua. Dan ingin saya katakan buat pemirsa, dan saya akan juga mencoba mengakses, karena bagaimanapun saya dengan TNI ini kan punya hubungan intens lebih dari 20 tahun. Saya secara terbuka saja mengatakan bahwa saya Alfian Tanjung punya hubungan relationship dengan jaringan tentara lebih dari 20 tahun. Dan saya nyatakan ini akan saya jadikan alat silaturahim saya. Saya akan gugah Satria-Satria Sudirman. Ya, patriot-patriot Sudirman. Kalian ingat bahwa kita sebagai Sabta Margais punya komitmen untuk menjaga negara, keutuhan negara, dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bukan berdasarkan Israel yang bejatnya luar biasa. Betul. Yang kedua, menghadapi pemilu 2029. Saya pikir buat Pak Prabowo, mari berkemas, bersiap-siap. Dan saya menganjurkan kepada Bapak untuk menghitung kemungkinan Bapak mengambil wakil presiden adalah dari kalangan yang punya otoritas sebagai pimpinan Muslim. Umat Islam itulah penentu terhadap dinamika politik di Indonesia. Betul. Jadi kepada yang sedang di Gerindra, ya seorang Fadlizon, Muzani dan lain, kalian terus di sana. Tapi kalian punya tugas untuk membela agama dimanapun kalian berada. Dan kaum yang ada di kalangan Partai Islam, jangan kecil hati, jangan ciut nyali. Nah, 2009 saya punya usulan awal agar Pak Prabowo menugaskan tim intinya untuk berkomunikasi dengan Anies Rashid Baswedan. Dan terakhir, seluruh pihak lakukan kaderisasi, lakukan pendidikan segala bidang, bidang bisnis, bidang militer, bidang kepemimpinan, segala bidang, bidang keahlian, diplomat, segala macam. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, kita akan terus menjadikan Indonesia bagian dari solusi untuk Free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.